Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ebe Bun di channel Ebe Bun. Hari ini saya ingin berbagi nih, saya punya materi tentang pengambilan gambar. Kebetulan materi ini sendiri pernah saya sampaikan untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman di Samarinda 18 September ya, dan saya ingin berbagi kepada teman-teman, gimana sih mengambil gambar untuk video YouTube. Kita langsung aja ya. Ya, jadi yang pertama kita sedikit bercerita dulu ya bahwa apa sih syuting itu. Jadi sebetulnya mengapa syuting diperlukan? Nah, setiap konten YouTube selalu ada pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk cerita yang divisualisasikan, dalam bentuk gambar yang bergerak yang kita kenal dengan sebutan video. Pengambilan berdasarkan pengambilan gambar tentu saja kita tidak akan sembarang, tetapi berdasarkan kebutuhan skenario cerita dari pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi skenario ceritanya kita buat dulu ya. Lalu sebenarnya teknik pengambilan gambar ini atau yang disebut juga dengan videografi itu disebut dengan shooting dalam bahasa Inggrisnya, atau kadang-kadang kita adaptasi di bahasa Indonesia dengan kata-kata shooting. Jadi shooting itu sendiri merupakan proses pengambilan gambar dan dalam membuat sebuah video atau film. Nah, aturan-aturan atau prinsip teknik pengambilan gambar atau videografi ini kurang lebih sama dengan aturan atau pakem-pakem yang ada di fotografi. Berdasarkan angle atau sudut ya, sudut pengambilan di mana objek berada. 7 teknik syuting ini bisa dibedakan menjadi 7. Sebetulnya sih secara umum berdasarkan angle itu hanya ada high angle, netral, low angle, tapi bisa dijabarkan lagi menjadi 7. Yang pertama, frog eyes itu artinya posisi kamera sejajar dengan alas objek atau lebih rendah dari dasar objek. Kita tahu kan bahwa sama seperti frog atau katak, kodok itu kan letaknya di bawah. Jadi dia seakan-akan melihat dari bawah ke atas. Jadi kita melihat objek ke atas. Dan ketika mengambil gambar dengan posisi seperti ini, gambar yang diambil itu akan tampak sangat besar, agung, angkuh, ya kokoh lah ya. Kadang-kadang untuk bangunan-bangunan yang bersejarah misalnya, bangunan-bangunan yang punya estetika atau menara gitu ya, itu akan sangat baik sekali jika diambil dalam angle frog eyes. Kemudian yang kedua, itu ada yang disebut dengan low angle. Jadi tidak serendah dari frog eyes. Ini juga pengambilan gambar dari sudut arah bawah. Jadi objeknya ada di atas, kita mengambil gambar sama seperti frog angle. Ini juga memberikan kesan gambar jadi membesar. Ini adalah contoh yang saya ambil dari YouTube ya teman-teman. Linknya nanti saya deskripsikan dari teknik mengambil dengan posisi low camera angle. Kemudian yang ketiga adalah eyes level. Artinya posisi ini adalah teknik normal shoot. Itu sejajar dengan mata kita. Jadi objek dengan kita itu sejajar. Teknik pengambilan gambar dengan eyes level ini, besarnya objek sama dengan subjek. Artinya kita pada posisi yang sejajar dengan objek. Ini adalah salah satu pengambilan contoh eyes angle yang saya ambil dari pelatihan pengenalan YouTube dari channel DDPI Kaltim. Kemudian yang keempat, high angle itu mengambil posisi di atas objek. Jadi kita lebih tinggi. Kemudian tentu saja ketika kita lebih tinggi, otomatis objek syutingan itu akan menjadi lebih kecil. Dan seakan-akan apa ya, kesan yang muncul itu adalah gambar menjadi kecil dan dramatis. Kemudian yang kelima adalah bird's eyes. Ini artinya posisi kamera di atas ketinggian dalam merekam objek ya, sama seperti burung kan, itu kan ada di atas di udara, jadi sangat tinggi sekali. Sehingga dengan posisi bird's eyes ini, angle yang bisa kita lihat itu dalam lingkungan
sekitar lebih luas. Jadi bukan hanya objek tertentu, tetapi kita bisa melihat objek-objek yang tampak dalam ukuran yang kecil. Contoh seperti ini di apa ya? Ini kayaknya YouTube-nya eh, C4 ini. Contoh ketika Pak Dadi diwawancarai, salah satu narasumber dari DDPI Kaltim. Kemudian keenam adalah slanted. Ini mengambil sudut 45 terhadap objek. Manfaatnya dengan mengambil objek dalam sudut 45 adalah hasil objek lain akan masuk rekaman kamera. Dan yang terpenting lagi bahwa ketika kita mengambil dari sudut depan, frontal gitu ya, atau dari samping saja akan terbatas objek yang bisa masuk di dalam kamera. Tapi dengan slanted atau sudut 45, maka banyak objek yang bisa kita lihat. Contoh, seperti di channel Borneo Corner ini. Ini adalah teknik pengambilan yang disebut dengan slanted. Kemudian teman-teman ada lagi berdasarkan angle, over the shoulder shoot. Artinya bagaimana cara mengambil gambar dari arah belakang bahu objek. Nih, contoh ini saya ambil dari keluarga Betty, channelnya keluarga Betty ya, Arif Muhammad. Itu objek hanya nampak bagian bahu atau kepalanya saja. Jadi ini seakan-akan ingin memberi kesan bahwa si objek kita itu sedang bercakap-cakap dengan seseorang yang di depannya gitu. Ini yang disebut dengan over shoulder. Dan kalau di seperti channel Betty, keluarga Betty, itu paling banyak sering digunakan teknik ini karena memang Betty kan tokonya adalah itu saja kan. Jadi ketika Betty berbicara dengan maknya, maka teknik ini sering dipakai. Karena pasti tentu saja menggunakan peran pengganti ketika sedang terjadi perbincangan tersebut. Kemudian teman-teman ada 10 teknik lagi berdasarkan ukuran gambar, besar, kecil, sampai yang paling besar. Jadi dari yang paling kecil, ini juga dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah extreme close up. Ya, ini adalah syuting yang dari yang jarak yang sangat dekat sehingga pori-pori atau bulu-bulu pada kulit itu bisa terlihat. Misalnya kalau kita lagi men-shoot sebuah hewan ya, maka pori-pori dari hewan, bulu-bulunya, semut bisa terlihat. Dan ini tujuan dari extreme close up ini tentu saja untuk memberikan informasi, kita bisa menghasilkan gambar yang sangat-sangat jelas dan detail. Misalnya kalau orang menangis, itu kelihatan air matanya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah big close up. Ini juga masih close up. Jadi, ini untuk menunjukkan ekspresi objek. Katakanlah ya, seperti dalam video ini, batasannya adalah dari kepala sampai ke dagu. Sehingga akan memperlihatkan apakah objek itu sedang bersedih, sedang marah, atau seperti lagi bingung. Jadi itu memberi kesan ada emotional information yang bisa ditangkap. Kemudian yang ketiga close up, ini adalah kalau objeknya itu orang, jadi seluruh badan objek itu dari bawah perut itu sampai kepala terlihat. Jadi dengan teknik close up ini tentu saja tujuannya objek akan menjadi lebih jelas. Seperti dalam contoh gambar ini, burung merpati itu kita tahu itu adalah 2 buah merpati dengan menggunakan close up. Lalu yang keempat ada lagi yang disebut dengan medium close up. Jadi ini tujuannya adalah untuk mempertegas, ini saya ambil dari channel juga ya di YouTube close to entah apa ya nama channelnya, close. Kemudian close up shoot pengambilannya dengan menyorot dari kepala hingga dada. Jadi kadang-kadang teknik yang digunakan ini juga itu sering di dalam wawancara ketika kita melakukan interview kepada orang lain, maka medium close up itu kita gunakan. Dan yang kelima teman-teman, ada yang disebut dengan medium shot. Nah, ini juga untuk memperlihatkan agar sosok seorang semakin jelas. Jadi sasarannya mulai kepala hingga pinggang. Seperti ini kita jadi tahu bahwa seseorang ini masih sedang mengambil naik motor. Seperti itu. Ini saya ambil dari juga salah satu contoh dari Readable Picture.
Kemudian yang keenam, full shot. Full shot itu memperlihatkan seluruh tubuh objek dari kepala hingga kaki, sama seperti dalam contoh ini. Jadi full shot ini bisa juga disebut dengan medium long shot. Artinya objek atas sampai ke bawah itu terlihat. Ini contohnya adalah dari channel Nusa Teguh. Kalau mungkin di dalam referensi yang lain disebut dengan full shot, kalau ini dia menyebutnya medium long shot. Ya, full shot atau full shot. Kemudian yang ketujuh, long shot. Jadi long shot ini jadi tidak saja memperlihatkan sebuah objek seperti contoh dalam contoh gambar ini, ada seorang ibu-ibu dan anaknya, tetapi juga memperlihatkan mereka ada di mana, ya, di sebuah bangunan yang ada pohon-pohonnya di sebuah halaman ya. Kemudian yang ketujuh, one shot. Teknik syuting untuk menampilkan satu objek saja. Contoh, ini adalah Arif Muhammad, channelnya Keluarga Betty. Yang diperlihatkan di sini itu hanya objek ya seseorang yang sedang naik mobil saja. Berarti satu objek saja yang benar-benar nyata dilihatkan. Kemudian ada lagi ini, two shoot. Menampilkan adegan objek yang terlihat percakapan. Contoh seperti di channel ini, di Borneo Corner, ada seseorang sedang melakukan kegiatan podcast. Jadi ada dua objek yang terlihat. Dan yang 10 group shoot, artinya kita bagaimana mengambil gambar dalam kumpulan orang. Seperti adegan pasukan, kerumunan orang. Nah contoh ini juga ini di dalam tampilan pada gambar ini dari channelnya Arif Muhammad, Betty dan kawan-kawan sedang bercakap-cakap. Ada beberapa orang kelompok ya. Kemudian yang ketiga yang saya ingin sharing ke teman-teman bahwa teknik syuting juga bisa berdasarkan posisi kamera. Jadi apakah kamera itu tetap statis atau melakukan gerakan. Jadi ada 5 teknik yang saya ingin sharing. Yang pertama bahwa still itu artinya posisi lensa kamera dan kepala kamera statis, diam pada tempat dan melakukan gambar. Jadi kita tidak menggerakkan kamera sama sekali, steady gitu ya, dia diam saja. Lalu kita mengambil, yang kita mainkan kadang-kadang cuma lensa. Dan yang kedua ada lagi yang disebut dengan panning. Panning itu artinya menggerakkan kepala kamera ke kiri atau ke kanan mengikuti pergerakan objek. Nah, otomatis jika kita menggunakan tripod, kameranya yang kita goyangkan ke kiri atau ke kanan. Tetapi mengikuti objek. Ada dua, ada panning right artinya menggerakkan kamera ke sebelah kanan dan panning left itu menggerakkan kamera jadi kepalanya saja dari ke kiri, itu panning left. Terus ada lagi yang disebut dengan zoom. Zoom ini artinya menggerakkan lensa kamera untuk mendekati objek atau menjauhi di zoom ya. Jadi sehingga kepala kamera dan badan kamera tetap statis atau tidak bergerak atau diam. Sehingga ada yang disebut dengan zoom in, zoom out. Zoom out itu berarti menggerakkan lensa kamera dari lensa dengan jarak di dekat objek hingga menjauhi objek. Sedangkan yang disebut dengan zoom in adalah menggerakkan lensa kamera dari jarak jauh hingga mendekati objek. Ini kira-kira dilakukan ketika misalnya contoh kita sedang mengambil objek dalam posisi jauh, berarti kita bisa zoom out. Ketika kita ingin mendekatkan, kita bisa zoom in. Jadi tergantung kebutuhan apa cerita yang kita ingin sampaikan. Dan yang keempat ada lagi yang disebut dengan tilt, yaitu menggerakkan kepala kamera dari bawah ke atas atau sebaliknya dari atas ke bawah dengan bodi kamera yang statis atau tetap diam. Dan di sini juga dibagi menjadi tilt down dan tilt up. Tilt down itu ketika kita menggerakkan kepala kamera, kita melihat objek ya dari bawah sampai ke atas. Contoh misalnya kita mengambil gambar pohon nih. Berarti kita mengambil dari batangnya sampai ke atas dahan. Ada lagi yang disebut dengan tilt up, yaitu menggerakkan kepala kamera dari bawah ke atas dengan bodi kamera statis. Jadi contoh, kita mau mulai dari sebuah objek, katakanlah ya rumah tingkat, dari jendela paling atas, lalu kita
menggerakkan kamera itu ke bawah sampai lantai-lantainya. Dan yang terakhir teman-teman, berdasarkan posisi kamera, ada yang disebut dengan track in. Itu adalah menggerakkan badan kamera mendekati objek. Ya, yang teknik ini sama seperti ini, seseorang yang ada di lapangan ya, itu kita mendekati objek atau yang disebut juga dengan dolly in. Jadi kita menggerakkan kamera mengikuti objek. Ini biasanya dalam konser-konser atau di dalam misalnya kayak pertandingan, teknik ini biasa banyak digunakan. Ya, ini teman-teman saya juga ingin menambahkan sedikit bagaimana mengambil tips ya, mengambil gambar dengan HP, karena kita tahu bahwa ketika kita membuat video, kita juga sering ya, tidak saja menggunakan kamera yang SLR, kita juga kadang-kadang lebih banyak menggunakan HP. Contohnya kayak saya, paling suka menggunakan HP. Jadi jangan merekam video dengan posisi vertikal, pakai tripod agar hasilnya lebih stabil, kunci fokus secara manual supaya tidak titik fokus di video tidak berpindah-pindah. Jangan menggunakan digital zoom, jadi kalau perlu didekati saja objeknya atau dijauhi. Juga perhatikan sumber pencahayaan untuk video, jangan pernah melawan cahaya, katakanlah di jendela ya, kita jadi mengambil objeknya itu mendekati jendela dan mengambil objek ke dalam. Contoh kalau kita mengambil itu. Kemudian misalnya kalau mengambil ini objek di matahari, jangan kita mengambil objek ke arah matahari. Kemudian agar kualitas audio lebih baik, tambahkan mikrofon eksternal. Ini sangat penting banget teman-teman. Ya, ini adalah beberapa dari gambar-gambar yang saya tampilkan dalam slide presentasi. Saya ini ya, teman-teman, menampilkan referensi bahan-bahan tadi saya rangkum dari masboscom.com pengambilan gambar, Waka Kreatif pengambilan syuting, dari YouTube teknik dasar pengambilan gambar, dari YouTube juga close up shoot dead pop, dan juga dari penggunaan shoot yang tepat agar pesan video kita tersampaikan. Kemudian dari YouTube juga trik merekam video dari HP.